Indeks harga saham gabungan menguat 0,28% selama pekan lalu ke posisi 6.900,23. ISG bertenaga meskipun sentimen kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve membayangi. Selain itu kinerja ISG juga ditopang Bank Indonesia yang memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya. Lantas, apakah ISG punya kans rebound dan bersinar di awal pekan? Dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kue. Selamat pagi Pak Hans. Selamat pagi, Pak. Ya Pak Hans, ini isu global masih menjadi salah satu sentimen ataupun katalis negatif bagi pergerakan ISG. Tapi Bapak ada optimistis tidak? Apakah ISG pada pekan ini akan rebound dan bersinar kembali di pekan ini? Ya, memang kalau kita lihat indeks awal Juli itu kita masih di level 6.600-an ya, tapi sesudah itu indeks naik cukup kencang ya ke 6.900. Nampaknya pasar sedikit hati-hati gitu ya, jadi menjelang 7.000 terjadi koreksi di pasar. Memang juga pasar sedikit was-was ya karena beberapa data Amerika keluar dan kebijakan Fed Fund Rate gitu. Jadi pasar memang udah ekspektasi bahwa Fed ini akan menaikkan 25 basis poin gitu. Tetapi pasar berhati-hati menanti statement sendiri dari Jerome Powell sendiri gitu ya. Kira-kira arah kebijakan mereka ke depan seperti apa ya. Karena pasar tidak mengantisipasi kalau seandainya Fed menaikkan suku bunga di September atau November. Nah, saat ini pasar memang melihat bahwa dari statement Jerome Powell terakhir itu September sepertinya ada jeda kenaikan suku bunga. Tetapi tidak menutup kemungkinan kenaikan di November gitu. Dan ini yang agak berbeda dengan harapan pasar. Kemudian dari statement dari Gubernur Federal Reserve sendiri menunjukkan bahwa tahun ini memang tidak akan ada penurunan tingkat suku bunga gitu. Dan baru ada bunga itu tetap di atas 5% dan baru bisa turun di bawah level itu di 2024 gitu. Nah, ini yang menyebabkan pasar mungkin agak sedikit sideways ya pergerakannya sedikit berhati-hati di pekan ini. Pak Hans, kalau kita bicara mengenai data Amerika Serikat semua membaik ya. Salah satunya terkait dengan PDB Amerika Serikat naik 2,4% secara tahunan pada kuartal kedua. Kemudian juga inflasi Amerika Serikat turun dari Juni di 0,2% secara bulanan. Tapi dampaknya ke Indonesia pasti ada sesuatu yang menjadi sebuah hal yang tidak baik juga. Salah satunya terkait dengan dolar, kemudian juga bagaimana hal-hal kebijakan tadi The Fed yang pastinya berpengaruh terhadap investasi di Indonesia. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari tahun lalu ya pasar memperkirakan Amerika itu akan masuk ke resesi ya, menyusul negatif spread ya antara yield bond 10 tahun dengan 1 dan 2 tahun itu udah negatif. Biasanya itu akan diikuti dengan resesi gitu. Tapi sesudah beberapa data keluar ya, kuartal kemarin berubah jadi 2%, kemudian sekarang 2,4%, Amerika kelihatannya terhindar dari potensi resesi gitu ya. Ini sangat didorong oleh kekuatan data tenaga kerja yang sangat kuat ya. Klaim pengangguran turun 7.000 ya ke 221.000 gitu. Dan ini tentu ada dampak negatif bagi kita ya. Jadi kalau kita lihat ketika Amerika strong ekonominya terlihat pelemahan nilai tukar rupiah cukup kuat ya yang terjadi gitu. Dan ini eh, karena data Amerika yang lebih bagus ya daripada kita gitu ya. Sedangkan data dalam negeri sebenarnya kita nggak menunjukkan data yang memburuk gitu ya, tetapi karena strong di Amerika sendiri. Kemudian memang inflasi ya kalau kita lihat ya PCI ya ini adalah pengeluaran konsumsi pribadi ya satu indeks yang sangat diperhatikan oleh Federal Reserve juga menunjukkan penurunan gitu. Dan ini membuka ekspektasi orang bahwa Federal Reserve mungkin tidak akan melanjutkan kenaikan suku bunga. Jadi data inflasinya cukup positif bagi Ya. kita, tapi data Amerika yang pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat, kemudian data tenaga kerja yang kuat gitu ya, ini membuat peluang Federal Reserve masih melanjutkan atau mempertahankan suku bunga tinggi gitu. Itu yang menyebabkan pengaruh ke kita terutama pelemahan pada nilai tukar rupiah kita. Pak Hans, ya kita juga tidak bisa mengesampingkan Bank Sentral Eropa ya, ECB yang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Apa yang bisa Anda kritisi mengenai kondisi ini selain The Fed sendiri yang menaikkan pada pekan lalu, Pak? Ya, memang kalau kita lihat ada ketinggalan Eropa ya. Jadi dari kenaikan suku bunga Amerika udah lebih duluan menaikkan tingkat suku bunga, kemudian Eropa lebih lambat menaikkan. Kemudian kalau kita lihat dari level inflasi sendiri,
Eropa itu lebih tinggi inflasinya, sempat sampai 10,6 ya, ini lebih tinggi dari Amerika yang 9,6, dan sekarang level inflasi headline di Eropa itu 5,5% gitu ya, Hmm, jadi cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat ECB kelihatan masih punya peluang menaikkan lagi suku bunga 25 basis point wow. pada edisi September gitu ya. Dan ini cukup positif harusnya bagi kita ya, kalau ECB masih melanjutkan kenaikan suku bunga, ini akan menyebabkan indeks US dollar cenderung lebih tertekan ya. Kalau Fed diam tidak menaikkan suku bunga, Baik, ECB ya menaikkan, ini Pak Hans, cenderung lebih ya menguntungkan bagi kita. Pak Hans, Nah, kita dari Eropa akan diskusi sendiri lagi, pekan ini tapi saya pasar potong. menantikan Baik, Pak data Hans bisa, inflasi ya, ya di sana ya, jadi iya, IHK baik. di zona Eropa. Ya, tadi kami mohon maaf untuk berbincang dengan Hans Kue terkait dengan analisa bursa saham, akan kita alihkan ke informasi berikutnya terkait dengan breaking news untuk saudara. Ya, kita kembali lagi berbincang dengan Pak Hans Kue. Pak Hans, kita kembali lagi berbincang, Pak. Anda masih bersama kami? Ya, Pak, tadi Ya, kita sempat terhenti karena Presiden Jokowi sedang meresmikan sedotan Kali Ciliwung ya. Ini boleh jadi merupakan salah satu hal positif untuk pergerakan ekonomi dalam negeri karena dijamin bisa mengatasi banyak kebanjiran di Jakarta, Pak ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke Eropa, tadi Pak ECB mengatakan ada kan sudah menaikkan suku bunga, dan Bapak tadi katakan terhitung terlambat ya, Pak ya. Lalu apa dampaknya buat Indonesia, Pak? Selain tadi kalau di Amerika dolar menguat karena The Fed, kemudian juga pengaruh lainnya terhadap komoditi mungkin, Pak. ya, tentu yang diharapkan pasar sendiri adalah bahwa saat ini ECB masih melanjutkan beberapa kali lagi kenaikan tingkat suku bunga mereka gitu. Dan ini diharapkan cukup positif ya untuk kita, karena kalau seandainya ECB masih agresif menaikkan bunga, sedangkan Fed terhenti kenaikan suku bunganya, ini akan cenderung menyebabkan indeks dolar yang cenderung turun gitu ya. Dan ini akan positif bagi Indonesia karena rupiah bisa menguat gitu. Nah, Mhm. selain itu memang di zona Eropa pekan ini kita menantikan data inflasi ya, IHK mereka yang diperkirakan secara tahunan turun ke 5,3% ya, dari sebelumnya 5,5. Kemudian ada PDB Eropa gitu ya, karena kita tahu per kuartal kemarin Eropa masuk ke zona resesi ya, sesudah pertumbuhannya minus 0,1%. Pada pertumbuhan kali ini diperkirakan Eropa akan tumbuh 0% ya, jadi dia akan mulai keluar dari periode resesinya. Mhm. Pak, kalau kita kembali ke dalam negeri, nih, rilis data keuangan ya Pak, laporan keuangan kuartal kedua tahun 2023 dari sisa emiten di bursa, seperti apa nih Pak yang bisa berpengaruh terhadap pergerakan market pada pekan ini Pak? Ya, beberapa emiten besar ya mulai mengeluarkan laporan keuangan ya, dan Mandiri akan keluar laporan keuangan. Tapi secara umum biasanya memang di awal-awal ini laporan keuangan cukup positif ya. Biasanya bank-bank besar kita dalam periode bunga tinggi ataupun rendah itu tetap berkinerja cukup bagus gitu. Sehingga ini yang nanti menjadi katalis yang cukup positif bagi pasar kita gitu. Hmm. Selain itu memang kalau kita lihat biasanya emiten-emiten konsumer ya, tapi memang kita menghadapi pemulihan ekonomi yang bentuk K ya. Mhm, Artinya mhm. menengah ke atas udah Ya. recovery ekonominya, menengah ke bawah belum recovery ekonominya. Sehingga kalau kita lihat consumer good yang segmentasi menengah ke atas itu juga akan berkinerja cukup bagus posisinya saat ini. Mhm. Ya Pak, terakhir mungkin Bapak bisa memberikan rekomendasi apakah pekan ini saham-saham yang wajib diperhatikan, terutama mungkin terkait dengan kalau kita bicara dengan dolar sendiri yang semakin menguat, kemudian juga kondisi inflasi Eropa dan Amerika ekspektasi sudah sesuai dengan analis bahkan mereda, bagaimana nih Pak kita di Indonesia Pak? Ya, kalau kita lihat saham pertama yang saya rekomendasikan ini Bank Mandiri ya, hari ini keluar laporan keuangan ya. Memang kita rekomendasikan beli di 5.500 sampai Mhm, 5.700, mhm, cut loss di bawah 54, target kita 5.950 sampai 6.100 gitu. mhm, Kemudian saham kedua ICBP ya, kita rekomendasikan beli juga di 10.900 sampai 11.300, mhm, cut loss di mhm, bawah 10.700, target kita 11.600 sampai 12.000 untuk ICBP. mhm, Kemudian Jatva ya, kita rekomendasikan beli juga di 1.240 sampai 1.280, cut loss di bawah 1.200, target kita 1.330 sampai 1.395 gitu. mhm, mhm. Kemudian Jasa Marga juga kita rekomendasikan beli ya, Ya. 3740 sampai 3830, cut loss di bawah 3660, target kita 3980 sampai 4060.
Yang terakhir Mayora ya dari consumer good kita rekomendasikan beli di 2.370 sampai 2.450. Cut loss di bawah 2.300, target kita 2.550 sampai 2.700 untuk Mayora. Mhm. Baik Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya. Mudah-mudahan pekan ini ada angin segar karena kondisi ekonomi global juga membaik dan imbasnya pasti juga terhadap pergerakan bursa di tanah air. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi.